Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Syarah Al-Qa'idah Al-Arba' bi Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke halaman 26. Halaman 26 paragraf yang pertama. Baik, langsung saja. Fahadza fihi, dari sini mulanya. Fahadza fihi raddun ala haula'i alladziina yaquluna inna syirka ibadatul asnami. Fahadza, maka di dalam bantahan di dalam dalil ini, dalil yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, fihi raddun, di dalamnya ada bantahan. Kepada siapa? Haula'il ladzina yaqulun, bagi orang-orang yang mengatakan inna syirka ibadatul asnami, bahwasanya kesyirikan itu hanya menyembah patung-patung saja. Inna syirka isim inna, jadi harus mansub, ibadatun khabar inna wa huwa mudhaf, al asnami mudhafun ilaih. Jadi ini bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwa kesyirikan itu hanya orang-orang yang menyembah berhala saja. Wala yusawwa indahum baina man abada al-asnama wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan. Dan mereka tidak menyamakan, ya, sawa yusawi artinya menyamakan. Mereka tidak menyamakan antara barang siapa yang menyembah berhala dan barang siapa yang menyembah wali atau laki-laki yang soleh, ya, mereka tidak menyamakan itu. Mereka mengatakan beda, nyembah berhala beda, nyembah berhala baru kafir. Kalau nyembah wali atau orang soleh itu tidak. Itu pendapat mereka. Wa yunkiruna at-taswiyata baina haula'i. At-taswiyata maf'ulun bih. Wa yunkiruna, mereka mengingkari at-taswiyah, penyamaan. Kalau sawwa yusawwa tadi fiilnya, taswiyah ini masdarnya. Mereka mengingkari adanya penyamaan di antara haula ubadul asnam dan ubad rajulan saleh. Wa yaz'amuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Yaz'umun, mereka mengira, yazunnun, mereka menyangka bahwasanya kesyirikan mahsurun, ya, maksur sama mahsur artinya terbatas. Mereka menyangka bahwasanya kesyirikan terbatas hanya pada penyembahan berhala saja. Wa hadza minal mughalatatil wadihati min nahiyatain. Dan ini termasuk mughalatah, ini khata', kesalahan. Ini termasuk kekeliruan yang jelas. Kenapa kita katakan kekeliruan? Kita jawab dari dua sisi. Ya, dia dianggap kekeliruan dari dua sisi. Nahiyatain. Ini kebalik ini ya. Seharusnya nahiyatain bukan nahitain. Ini banyak salah cetak di PDF-nya, jadi dikoreksi, dikasih tanda bagian-bagian yang salah. An-nahiyah artinya sisi, ya, sisi atau segi. Jadi kita katakan anggapan seperti itu adalah suatu kekeliruan yang jelas. Kenapa kita katakan kekeliruan? Kita katakan dia kekeliruan dari dua sisi. Sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil qur'ani ankara 'alal jami'i wa amara bi qitalil jami'i. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ankara fil madi, kembali ke lafzul jalal, artinya mengingkari. Bahwasanya Allah dalam Al-Qur'an mengingkari 'alal jami', kepada semuanya, enggak ada dibeda-bedakan. Wa amara bi qitalil jami', Allah juga merintahkan untuk memerangi semuanya. Ya, perangi semuanya, enggak ada perbedaan, ini diperangi, ini enggak, tidak. Sama-sama musyrik perangi, ya. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, an-nahiyatus tsaniyatu, sisi yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin. Baik, diperhatikan sisi yang kedua, bosnya Nabi SAW tidak membedakan. Allah tidak membedakan, Nabi juga tidak membedakan. Nabi tidak membedakan antara abidi sanamin,
Abidi mudhaf, sanamin mudhaf ilaih. Penyembah berhala. Wa abidi malakin, dan penyembah malaikat. Au rajulin salihin, atau penyembah orang yang soleh. Baik. Itu dia pembahasannya. Kemudian kita baca matannya. Yang ke-13, dalilus salihin, dalil orang-orang yang soleh. Maksudnya dalil tidak bolehnya kita menyembah orang-orang yang soleh. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang menyeru, yabtagun, mengharapkan kepada Rabb mereka suatu wasilah, suatu perantara. Wasilah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia perantara ya. Ayyuhum aqrab, siapa dari mereka yang paling dekat dari perantara tersebut. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat darinya, dari Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut dari azabnya. Kita baca syarahnya. Wa dalilus salihin, yakni wa dalil anna hunaka man 'abada as-salihin minal bashar. Maksud dalil orang-orang yang soleh maksudnya adalah dalil bahwasanya dulu memang ada orang-orang menyembah orang soleh. Sekarang bahkan juga masih ada dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah orang soleh minal bashar, dari kalangan manusia. Al-bashar artinya manusia, sama dengan an-nas. Qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Itu yang kita baca tadi ayatnya. Qila, dikatakan, kalau dikatakan qila itu berarti ada satu pendapat di sini. Nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzairan. Baik. Dikatakan satu pendapat mengatakan bahwasanya ayat ini sababun nuzulnya adalah tentang orang-orang yang menyembah al-masiha, ya, menyembah Nabi Isa alaihissalam, wa ummahu, dan ibunya Maryam, wa uzairan, dan menyembah Uzair, orang Yahudi maksudnya di sini. Fa akhbara subhanahu annal masiha wa ummuhu Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan, memberitahukan bahwasanya Al-Masih, Nabi Isa, dan ibunya Maryam, wa Uzairan, dan Uzair, kulluhum. Kullu di sini sebagai khabar dari anna ya. Annal masiha wa ummuhu Maryam wa Uzairan kulluhum. Atau kullahum bisa. Kullahum ibadun lillah. Semua mereka itu adalah ibadun lillah. Bisa juga ini sebagai khabarnya. Mereka semua itu adalah hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadun lillah. Jadi dalam ayat ini Allah ingin membantah anggapan-anggapan orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ibunya, dan Uzair. Yataqarrabuna ilallahi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka itu yaitu Nabi Isa beserta ibunya Maryam dan Uzair, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, mereka juga takut kepada azab Allah. Ya. Fahum ibadun, mereka itu adalah para hamba juga. Muhtajuna ilallah, muhtajuna ilallahi, mereka itu butuh kepada Allah. Muftakiruna ilaihi, mereka fakir kepadanya. Muftakir sama dengan muhtaj ya. Butuh juga artinya. Mereka itu butuh kepada Allah. Dhamir di sini kembalinya ke lafzul jalalah. Ya. Muftakiruna ilallah. Yad'unahu, ini juga sama, dhamirnya kembalinya ke lafzul jalalah. Wa tawassaluna ilaihi, sama, ini juga kembalinya ke sana. Wa tawassaluna ilaihi, mereka bertawassul, ya, mencari perantara kepada Allah bitta'ah, dengan ketaatan. Mereka itu orang-orang yang taat, ya, hamba-hamba Allah yang taat. Nah, dalilnya apa? Tadi di ayat dikatakan ya betaguna ila rabbihim wasilah. Mereka mengharap kepada Rabb mereka suatu perantara. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah yakni al-qurbu minhu, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi wa ibadatihi. Wasilah mereka itu bentuknya ketaatan ibadah. Bukan bentuk person, bukan bentuk orang, objek, bukan. Dia bentuknya ketaatan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu mereka gunakan sebagai wasilah. Ya. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadati li'annahum basyarun. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mereka itu la yasluhun, tidak boleh untuk disembah, untuk diibadati. La yasluh, tidak baik untuk diibadahi. Li'annahum basyarun, karena mereka adalah para manusia.
Mereka adalah manusia-manusia. Muhtajuna fuqara'u. Mereka adalah orang yang butuh. Muhtajun sama fuqara artinya sama. Butuh artinya. Yad'unallaha. Mereka menyeru Allah. Wa yarjuna rahmatahu. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka juga takut kepada azab Allah. Wa man kana kadzalika la yasluhu an yu'bada ma'allahi 'azza wa jalla. Maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, la yasluh, tidak baik untuk disembah bersama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimana kita menyembah, dia saja butuh kepada Allah. Ya, dia saja butuh kepada Allah, takut kepada azab. Baik. Itu tadi pendapat yang pertama. Sababun nuzulnya, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ayat ini turunnya annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin fa aslamal jinna wa lam ya'lam haula'i bi islamihim. Pendapat yang kedua, pendapat dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat tadi turun berkaitan dengan unas, manusia-manusia, sekelompok orang dari kalangan musyrikin yang mana mereka ya'buduna nafaran. Mereka menyembah nafaran. Nafaran itu jama'atan, ya, sekelompok. Mereka menyembah sekelompok jin. Ya, mereka menyembah nafaran minal jin. Fa aslamal jinnu. Kemudian jin itu ternyata masuk Islam. Walam ya'lam haula'i bi islamihim. Dan mereka orang-orang musyrik itu nggak tahu bahwasanya jin itu ternyata telah masuk Islam berkat dakwah dari Nabi. Ya. Jadi mereka nggak tahu itu. Makanya mereka tetap menyembahnya. Ya, padahal jin itu telah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bi-ta'ati wad-dara'ati wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Karena saru di sini kembalinya ke nafaran minal jin, ya, jamak masuknya karena sekelompok jin, berarti banyak orang, banyak jin maksudnya. Wasaru, dan mereka mulai yataqarrabuna ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah karena sudah masuk Islam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah bi-ta'ah, dengan ketaatan, wad-dara'ah, dengan tadarru, dengan pengharapan, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, mereka juga takut kepada azab Allah. Fahum ibadun, mereka itu adalah para hamba. Muhtajuna fuqara'u, mereka butuh kepada Allah. La yasluhuna lil ibadah, yang tidak berhak untuk diibadahi. Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Wa ayyan kana, yang manapun, ya, yang manapun dari dua penafsiran tadi, dua sebab nuzul, dua pendapat tadi, yang manapun dari dua pendapat tadi yang benar, al-murad bil ayat, yang manapun yang dimaksudkan oleh ayat tadi, fa innaha tadullu. Tetapi tetap ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyembah orang-orang yang saleh. Tidak ada pertentangan antara penafsiran yang pertama dengan penafsiran yang kedua. Intinya adalah tidak boleh beribadah kepada orang-orang yang saleh. Sawa'un kanu minal anbiya'i was-siddiqin. Entah mereka itu dari kalangan para nabi atau orang-orang yang siddiq. Au minal auliya'i was-salihin, atau mereka dari kalangan para wali atau orang-orang yang saleh. Fala tajuzu ibadatuhu, maka tidak boleh beribadah kepada mereka. Kenapa? Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara'un ilaihi. Karena semua mereka itu adalah ibadun, ya, para hamba. Ibadun itu jamak dari abidun, ya. Mereka itu semuanya adalah para hamba, hamba-hambanya Allah. Fuqara'u ilaihi, fuqara, butuh kepada Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala. Bagaimana menyembah seseorang atau sesuatu yang derajatnya di bawah Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan dia sederajat ketika menyembah Allah dan kita sembah dia juga. Tentu ini tidak masuk akal. Wal wasilatu ma'naha. Apa yang dimaksud dengan al wasilah? At-ta'atu wal qurbu. Wasilah yang benar itu adalah ketaatan dan kedekatan. Yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan puasa, salat, zakat. Kita niatkan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fahiya fil lughati asy-syai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsudi. Secara bahasa, yang dimaksud dengan wasilah adalah sesuatu yang yuwassilu, mengantarkan, ya, menyampaikan, yang mengantarkan
yang mengantarkan ilal maksud, kepada tujuan. Ya, jadi sesuatu yang mengantarkan kita kepada tujuan itu dinamakan al-wasilah. Berarti kalau antum pergi ke masjid pakai motor itu dinamakan wasilah, perantara, karena dialah yang, motor itulah yang menjadi sesuatu yang mengantarkan antum menuju tujuan antum, yaitu masjid. Itu secara bahasa. Baik. Kemudian falladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi wal wasilatu ila Allah. Maka sesuatu yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, wa jannatihi, dan mendapatkan jannahnya Allah, huwal wasilatu ila Allah. Itulah wasilah menuju Allah. Kita beribadah untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga, agar bisa masuk ke dalam surga. Nah, maka berarti ibadah itu adalah wasilah menuju Allah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'atu fi qoulihi ta'ala. Dan ini adalah wasilah yang masyru', yang disyariatkan, yang benar, yang dimasukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa batagu ilaihil wasilah. Mereka itu orang-orang disembah selain Allah, itu mereka juga mengharapkan wasilah kepada Allah. Amal muharrifun al-mukharrifuna fayaqulun. Ya. Amma adapun al-muharrifun, al-muharrifun dari kata harrafa harrifu, yuharrifun al-kalim. Adapun orang-orang yang muharrif, orang-orang yang melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Perubahan. Orang-orang yang merubah. Ya. Al-mukharrifun, orang-orang yang mukharrif. Kharif itu artinya lemah akalnya. Orang-orang yang merubah dan orang-orang yang lemah akal, mereka mengatakan wasilah adalah antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatun minal awliya'i was salihin wal amwat. Mereka memahami wasilah itu beda dengan pemahaman Ahlussunnah. Mereka mengatakan wasilah adalah engkau menjadikan antara dirimu dan antara Allah. Ini seharusnya bainallah, ya, kurang alif. Wasitatan. Engkau menjadikan perantara antara dirimu dan Allah, suatu perantara minal aulia, dari kalangan para wali, wassalihin, dari kalangan orang-orang yang saleh, wal amwat, dari kalangan al amwat, orang-orang yang sudah meninggal. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallahi liqarribuka ilallah. Nah, ini banyak sekali salahnya, ya. Ya, banyak sekali kesalahannya di sini, masyaallah. Baik, yang ada kitabnya tolong diperbaiki kalau ada yang salah. Kalau benar berarti biarkan saja seperti ini. Baik, taj'aluhum, mereka beranggapan bahwasanya yang wasilah itu adalah kalian menjadikan mereka itu sebagai perantara antara dirimu dan antara Allah. Liqarribuka ilallah, agar dia mendekatkan dirimu kepada Allah. Sebagaimana Allah ceritakan hal ini dalam Quran surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Fa ma'nal wasilah inda haula'il mukharrifin. Maka menurut orang-orang al-mukharrifin, orang-orang yang lemah akal tadi, wasilah adalah antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifullaha bika wa tu'arrifullaha bika wa tanqulu lahu, tu'arrifullaha bika wa tanqulu lahu hajatika wa tukhbiruhu anka. Jadi wasilah versi mereka adalah engkau menjadikan antara dirimu dan antara Allah suatu perantara yang tu'arrifullah, yang memperkenalkanmu kepada Allah, mengenalkanmu kepada Allah. Dia yang akan mengenalkan kita siapa Allah. Wa tanqulu lahu hajatika, dia yang akan menukilkan, menyampaikan lah lebih tepatnya, ya. Dia akan menyampaikan kepada Allah hajat-hajat kebutuhanmu. Misalkan kamu mau punya keturunan, akhirnya berdoa kepada wali tadi, bilang, wahai wali fulan bin fulan, ya, sampaikan kepada Allah bahwasanya saya ingin begini. Wa tukhbiruhu anka, ya. Dia juga akan memberitahukan apa hajat-hajat hajat-hajat orang yang meminta, dia yang menyampaikan kepada Allah. Dia juga yang akan menciptakan keadaan hambanya kepada Allah nanti. Nah, ini suatu yang, ya, di luar akal sehat. Ka'anallah jalla wa ala la ya'lam. Jadi dia menganggap seolah-olah Allah itu tidak mengetahui, tidak maha tahu.
Au ka'anna Allah jalla wa ala bakhilan la yu'ti illa ba'da ma yaluhu alaihi bil wasa'id ta'ala Allahu amma yaqulun. Atau mereka itu seolah mengatakan bahwasanya Allah itu bakhil, Allah itu pelit, la yu'ti, karena Allah tidak akan memberi kecuali setelah ma yalahu alaihi bil wasa'id. Yaluhu alaha yulihu itu artinya alaha yulihu artinya terus menerus, terus menerus meminta, membujuk gitu ya, terus menerus membujuk bil wasa'id dengan perantara-perantara. Alaha yulihu artinya istamiru fit talab, terus menerus meminta. Jadi mereka seolah-olah mengatakan bahwasanya Allah itu pelit, ya, Allah itu pelit karena Allah nggak akan memberi sesuatu kecuali kalau setelah kita terus menerus membujuknya melewati perantara-perantara tadi. Ya, ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah Maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna 'alan nas wa yaquluna Allah jalla wa ala yaqul ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah fadalla 'ala anna ittikhadal wasa'iti minal khalqi ila Allah amrun masyru'un li'anna Allah athna 'ala ahlihi. Taib. Walihada yushabbihuna 'alan nas. Karena itu maka mereka yushabbihun, apa istilahnya di sini, samar-samar ya, syubhat. Yaqulun Allah ja'ala wa ala yaqul, mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Padahal ayat ini menunjukkan bahwasanya ittikhadul wasa'id minal khalqi ilallahi amrun masyru'. Mereka mengatakan, menyebutkan suatu syubhat. Mereka ingin meracuni pikiran orang-orang dengan mengatakan ayat ini mengatakan begini. Berarti kesimpulannya bahwasanya mengambil perantara dari kalangan makhluk, dijadikan perantara menuju Allah, itulah perkara yang masyru'. Kenapa? Karena Allah memuji orang-orang para wasilah tadi di dalam ayat ini. Li'anna Allah asna artinya memuji. Jadi mereka memahami dalilnya dengan cara yang berbeda. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Ini sama intinya di ayat tadi. Qalu innallaha amarna an nattakhidal wasilata ilaihi. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengambil seorang perantara menuju Allah. Wal wasilatu ma'naha al-wasithah. Dimaksud dengan wasilah itu adalah al-wasithah, perantara. Sama artinya al-wasithah dan al-wasithah. Hakadza yuharrifuna al-kalim an mawadhihi. Beginilah mereka merubah al-kalim, merubah perkataan an mawadhihi dari tempat-tempatnya. Nah, dirubah maknanya dari makna sebenarnya. Wal wasilatul masyru'atu fil Qur'an wa fis sunnah. Maka wasilah yang masyru'ah itu yang bagaimana? Wasilah yang disyariatkan itu seperti apa? Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apa itu? At-ta'atul lati tuqarribu ilallah. Itu ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dinamakan wasilah yang sebenarnya. Ketaatan itu namanya wasilah. Nggak perlu kita mencari orang untuk dijadikan wasilah. Kita salat, puasa, zakat itu adalah wasilah menuju Allah. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Begitu juga tawassul. Ya, kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebelum berdoa makanya kita disunahkan untuk menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Ini adalah wasilah yang disyariatkan. Amma tawassulu bil makhluqin ilallahi fa huwa wasilatun mamnu'atun. Adapun bertawassul dengan makhluk-makhluk, jadi jadikan sebagai wasilah untuk menuju Allah, maka itu adalah wasilah yang mamnu'ah, wasilah yang terlarang. Mamnu'ah artinya terlarang. Wasilatun syirkiyah, wasilah yang mengandung kesyirikan. Wahyallati ittakhadhahal musyrikuuna min qabl. Itu adalah sesuatu wasilah yang diambil oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Itu adalah wasilah yang telah diamalkan, telah dilakukan oleh orang-orang yang musyrik dari zaman dulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Hadha huwa syirkul awwalina wal akhirin sawa'an bisawa'in. Hadha huwa, inilah dia
Kesyirikan al-awwalin, orang-orang zaman dulu, wal akhirin, orang-orang zaman sekarang. Jadi jahiliyah zaman dulu sama jahiliyah zaman sekarang sama-sama saja, ya, kelakuannya sama-sama saja. Bahkan mungkin zaman sekarang lebih parah, ya, karena zaman sekarang kesyirikan tidak hanya di tauhid rububiyah, tidak hanya di tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah juga. Kalau zaman dulu tauhid rububiyahnya bagus, yang rusak tauhid uluhiyahnya. Kalau sekarang dua-duanya rusak, ya, sawaan bisawain, sama persis. Wa in sammuhu wasilatan fahuwa syirku bi'ainihi. Meskipun mereka menamakannya wasilah, itu adalah suatu kesyirikan bi'ainihi. Ain artinya zatnya, ya, dia adalah kesyirikan dilihat dari segi zatnya. Dia adalah kesyirikan, cuma namanya doang yang berubah menjadi wasilah. Walaysa huwal wasilatul lati syara'aha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukanlah wasilah yang Allah syariatkan. Li'anna Allah lam yaj'al syirka wasilatan ilaihi abadan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kesyirikan sebagai perantara menujunya. Selamanya Allah tidak akan menjadikan kesyirikan sebagai perantara. Tidak mungkin mau masuk surga harus berbuat syirik, nggak mungkin. Wa innamas syirku mub'idun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan itu adalah mub'idun 'anillah, bukan makin mendekatkan tapi menjauhkan kita dari Allah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sungguhnya barang siapa mensekutukan Allah dengan suatu apapun, maka telah Allah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah ke neraka. Wa mal zalimina min ansar. Orang-orang yang zalim dari kalangan musyrikin itu tidak akan ada yang menolongnya. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah taala amma yaqulun. Ya. Maka bagaimana dijadikan kesyirikan sebagai perantara kepada Allah sebagaimana mereka katakan tadi? Itu adalah persangkaan yang salah. Asy-syahidu minal ayah. Asy-syahid minal ayah itu maksudnya apa ya kita katakan? Asy-syahid minal ayah itu maksudnya poin dari ayat tadi adalah bahwasanya anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budus shalihin. Ayat di sini maksudnya ayat tentang orang soleh tadi ya. Kembali lihat di matanya. Bahwasanya poin dari ayat ini, poin yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, bahwasanya di dalamnya ada dalil bahwasanya ada orang-orang musyrik yang menyembah orang-orang yang saleh. Li'anna Allah bayyana dzalik. Karena Allah jelaskan begitu dalam Al-Qur'an. Berarti memang kejadian ini, ya, kejadian bahkan mungkin di lingkungan kita di zaman ini juga banyak terjadi. Baik. Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum hum 'ibadun fuqara. Dan Allah jelaskan bahwasanya mereka yang orang-orang soleh yang mereka sembah itu adalah hamba juga, yang butuh juga. Ya bataguna ila rabbihim wasilah, yani yataqarrabuna ilaihi bitta'ah. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah? Ayatasabaquna ilallah, mereka berlomba-lomba, yang saling mendahului, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berlomba-lomba menuju Allah Jalla wa'ala bil ibadah, dengan ibadah. Kenapa mereka berlomba-lomba dengan ibadah? Lifakrihim ilallah wa hajatihim. Karena mereka butuh kepada Allah, ya, butuh kepada Allah, mereka punya hajat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan. Maka orang yang seperti itu keadaannya, yang dia butuh kepada Allah, dia tidak berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Ilah secara bahasa artinya sesembahan. Dia tidak berhak dijadikan sesembahan. Yuda'a, yang diseru, wa yu'badu ma'allahi azza wa jalla, yang diseru dan disembah bersama dengan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.